Kekalahan telak atas Liverpool di Old Trafford memperlihatkan betapa payah Erik ten Hag. Setelah kalah dari pelatih bau kencur, Fabian Hurzeler, Ten Hag dikalahkan rekan senegaranya yang notabene juga baru menjajal Premier League. Namun, tenang fans MU, hari ini kita nggak akan bahas busuknya tim antum di awal musim ini. Lain waktu saja ya. Kalau nggak males, jangan khawatir. Sampai game week 16 pun masih relevan kok. Yang menarik di sini justru Liverpool. The Reds mengawali rezim baru Arne Slot dengan talk chair. 3 kemenangan tanpa satu pun kebobolan. Ngeri kali bah. Apa yang membuat Liverpool gacor di awal musim ini? Mungkinkah tidak ada tembok besar yang bakal menghalangi kesuksesan Arne Slot di Liverpool? Mari kita bahas. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting 11 Story. Jauh sebelum sepak mula Liga Inggris musim 2024-2025, Starting 11 Story pernah mengulas bahwa Liverpool akan memasuki era kegelapan dilatih Arne Slot karena banyak pelatih dari Belanda gagal di Liga Inggris. Pun Liverpool juga tidak pernah dilatih orang Belanda. Namun apakah video Starting 11 Story waktu itu sudah tidak relevan? Terlalu pagi untuk mengatakan demikian. Meskipun jika dilihat performa di Liga Inggris belakangan ini, alih-alih menuju ruang tanpa cahaya, tampaknya Liverpool justru akan menuju arah sebaliknya. Gimana? Di 3 laga pertama, Arne Slot berhasil membawa Liverpool memperoleh 9 poin. Ya, walaupun yang dilawan tim-tim gurem. Di pekan pertama Liverpool melibas pendatang baru Ipswich Town 2-0. Pekan kedua, giliran anak asuh Thomas Frank dikalahkan dengan skor yang sama. Kemarin alias di pekan ketiga, Liverpool menaikkan jumlah skornya menjadi 3-0 kala menghadapi calon degradasi. Kendati baru menghadapi tim-tim level championship, 3 kemenangan di awal musim berarti bagi Arne Slot. Dari 3 kemenangan itu, Slot disiram banyak rekor. Pertama, Arne Slot menjadi pelatih Liverpool pertama yang berhasil memenangkan 3 laga debutnya di Premier League. Kedua, mengutip Opta, dengan 3 kemenangan tanpa satu pun kebobolan, termasuk menghadapi tim yang mengeluarkan lebih dari 2 triliun rupiah biaya transfer musim ini. Slot menyamai mendiang Sven-Goran Eriksson sebagai pelatih yang memenangkan 3 laga pertamanya di Premier League tanpa satu pun kebobolan. Almarhum Sven-Goran Eriksson melakukannya pada 2007 silam kala menukangi Manchester City. Itu artinya Slot menyamai rekor yang telah bertahan selama 17 tahun. Ketiga, Slot menjadi pelatih Liverpool kedua yang berhasil menang di laga tandang pertamanya menghadapi Manchester United. George Key pernah melakukan itu pada tahun 1936. Rekor tersebut bertahan selama 88 tahun sebelum akhirnya dipecahkan Arne Slot. Yang membuat makin menarik, Arne Slot adalah pelatih asal negeri kincir angin. Jarang-jarang pelatih asal Belanda bisa ngeri gini di Premier League. Di Premier League loh ya, bukan di Carabao atau FA Cup. Catat itu baik-baik. Jika melihat permainan Liverpool era Arne Slot kelihatan berbeda dari era Jurgen Klopp. Di ESPN, penulis olahraga Ryan O'Hanlon menulis, salah satu perubahan yang kentara di era Slot adalah Liverpool lebih sering menguasai bola dengan mengoptimalkan umpan-umpan. Ambil contoh, di laga melawan Brentford, Liverpool berhasil menyelesaikan 92% dari total umpan mereka sepanjang laga. Mengutip ESPN, itu tingkat umpan sukses tertinggi dalam sebuah pertandingan Premier League sejak 20 tahun lalu. Hingga selesainya pekan ketiga, mengutip FOTMOB, Liverpoolnya Slot menduduki posisi kelima tim dengan penguasaan bola tertinggi di Premier League musim ini, yakni 57,2%. Mereka hanya kalah dari Brighton and Hove Albion, Manchester City, Southampton, dan Tottenham Hotspur. Namun, Slot ogah timnya cuma menguasai bola,
melakukan umpan-umpan yang buang waktu. Ia selalu menekankan ke para pemain agar setiap umpan yang dilepas berguna. Itulah mengapa meski Liverpool berada di posisi 5 rata-rata penguasaan bola, mereka menjadi tim yang paling banyak menciptakan peluang besar di Premier League sejauh ini dengan 16 kali. Angka itu hampir 2 kali lipat dari peluang besar yang diciptakan Arsenal sejauh ini. Walaupun mengubah gaya main Liverpool, Slot tak meninggalkan sepenuhnya kekhasan Liverpool di era Jurgen Klopp. Pria berkepala licin itu masih meminta pemainnya melakukan gaya menekan ala gegenpressing. Namun, karena tidak mewarisi sepak bola heavy metal milik Klopp, Slot melakukannya dengan garnish yang berbeda. Gegenpressing ala Slot tidak habis-habisan. Liverpool musim ini acap kali membiarkan lawannya menyelesaikan umpan mereka. Menilik data FOTMOB, jika di rata-rata dalam 3 laga, Liverpool membiarkan lawannya menyelesaikan 80% umpan mereka. Kalau hal begini dipraktekkan melawan Manchester City, Liverpool mungkin kebobolan. Untungnya, di 3 laga awal, lawan-lawan Liverpool terlalu amatir untuk mengetahui celah ini, sehingga alih-alih memanfaatkannya untuk mencetak gol, justru The Reds yang membumi hanguskan mereka. Sebab ketika Liverpool berhasil merebut bola, kecepatan mereka melakukan serangan balik hanya bisa dikalahkan oleh kecepatan kuda pacu Winning Brew. Kecepatan serangan balik itu bisa terjadi karena Arne Slot akan melibatkan 5 hingga 7 pemain di area menyerang. Ada pemain yang diberi instruksi khusus, ada pula pemain yang dibebaskan di lini depan. Pemain seperti Alexis McAllister diminta untuk turut mengorkestrasi serangan. Dominic Szoboszlai disuruh maju lebih ke depan untuk menimbulkan prahara di pertahanan lawan. Pergerakan kapten timnas Hungaria ini mampu membuat pemain seperti Mohamed Salah, Luis Diaz hingga Trent Alexander-Arnold bergerak ke ruang yang tersedia. Itu bisa berjalan tanpa harus dipaksa oleh Arne Slot. Slot membebaskan ketiga pemain tersebut dalam bergerak. Ia memberikan kebebasan pada Salah untuk mengekspresikan dirinya saat menguasai bola. Kebebasan inilah yang membuat The Egyptian King mampu melahirkan 3 atau 4 kombinasi dengan pemain lain. Uniknya, mengutip The Athletic, Slot mengatakan hal itu tidak ada dalam latihan. Itu berarti kombinasi yang diciptakan lahir dari naluri dan kehebatan dari para pemain Liverpool. Slot yang menjabat sebagai pelatih kepala, bukan manajer, memang menekankan kalau dirinya membiarkan pemain membentuk sudut pandang mereka sendiri di dalam lapangan, mengingatkan kita pada Don Carlo. The Athletic menyebut Liverpool era Slot adalah Liverpool mode gaya bebas. Kendati tetap saja ada arahan yang dilakukannya, selain menuntut agar setiap umpan berarti, menawarkan fleksibilitas kepada para penyerangnya, Slot juga membentuk pertahanan solid dan meminta pemainnya cepat merebut bola. Soal yang terakhir, menemukan mutiara terpendam dalam diri Ryan Gravenberch. Ia bukan pemain baru, bahkan musim lalu namanya kurang mentereng, tapi Slot mampu menjadikannya karyawan yang totalitas. Keahlian Gravenberch dipakai untuk memperlambat serangan lawan. Selain cepat ketika turun, Gravenberch yang menempati posisi nomor 6 juga ikut melantunkan serangan. Oleh karena itu, di samping bagus dalam intercept dan duel, Gravenberch juga baik dalam melahirkan umpan, termasuk umpan di sepertiga pertahanan lawan. Meski baru 3 laga, performa yang diperlihatkan Gravenberch layak bikin para gelandang hebat di Premier League mengencangkan ikat pinggang. Di laga melawan MU, bekas pemain Ajax itu bahkan membuat gelandang top macam Casemiro tak ubahnya sekelas Haryono. Dari segala sisi, Liverpool seolah tanpa celah. Tapi musim baru berjalan 3 pekan, masih ada 35 pekan lagi. Dan yang jadi soal bagi Arne Slot adalah kedalaman skuad. Timnya tidak cuma bermain di Premier League tapi juga di Liga Champions. Itu belum termasuk Piala FA dan Carabao Cup. Jadwal kompetisi akan semakin padat, musuh bernama jeda internasional juga mengintai. Federico Chiesa mungkin tidak cukup. Slot barangkali perlu menambah amunisinya di pertengahan musim. Namun apakah Slot membutuhkan itu? Hanya ia dan Tuhan yang tahu. Dari hasil positif ini, fans Liverpool layak bergembira.
meski mungkin mereka memilih untuk tidak melakukannya.